Sekretariat Presiden menegaskan seluruh biaya perjalanan dan akomodasi anggota keluarga Presiden yang turut serta dalam perjalanan ke Turki dan Jerman sejak 5 sampai 9 Juli 2017 menjadi tanggungan pribadi Presiden. Sebelum melakukan perjalanan ke Turki dan Jerman, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada PLT Kepala Sekretariat Presiden Winata Supriyatna. Dalam arahan tersebut, Presiden menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan dan akomodasi anggota keluarga Presiden yang turut serta dalam perjalanan ke Turki dan Jerman sejak 5 hingga 9 Juli 2017 menjadi tanggungan pribadi Presiden. Dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ke Turki dan Jerman, Presiden Jokowi mengajak 5 orang anggota keluarganya, yakni 2 orang putra dan 1 orang putri Presiden, 1 orang menantu dan 1 cucu. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi telah memerintahkan agar dilakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara termasuk perjalanan dinas Presiden. Jumlah delegasi juga dibatasi sesuai dengan kapasitas pesawat kepresidenan yang totalnya hanya 42 orang untuk kunjungan ke luar negeri. Oleh karenanya, keikutsertaan keluarga Presiden dalam kunjungan ke Turki dan Jerman tidak akan membebani anggaran negara. Sementara itu, konferensi tingkat tinggi KTT G20 tahun 2017 secara resmi telah ditutup oleh Kanselir Jerman Angela Merkel pada Sabtu 8 Juli 2017. Seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir dalam KTT G20 mulai meninggalkan kota Hamburg untuk kembali ke negaranya masing-masing. Presiden Joko Widodo usai mengikuti seluruh rangkaian KTT G20 juga bersiap kembali ke tanah air. Sekitar pukul 19:09 waktu setempat atau pukul 00:09 waktu Indonesia Barat, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta rombongan lepas landas menuju Jakarta melalui Bandar Udara Internasional Helmut Schmidt Hamburg, Jerman. Pesawat kepresidenan Indonesia 1 akan singgah di Bandar Udara Internasional Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk pengisian bahan bakar dan diperkirakan sore tanggal 9 Juli 2017 ini Presiden beserta rombongan akan kembali ke tanah air. Tampak melepas keberangkatan Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo adalah Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Fauzi Bowo. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan ke Jakarta, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, PLT Kepala Sekretariat Presiden Winata Supriyatna, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendardi, Komandan Pas Pampres Maijen TNI Suartono, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andri Hadi, Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Nugroho, Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, dan PLT Deputi Bidang Protokol Pers Media dan Informasi Sekretariat Ari Setiawan. Ya, sementara itu saudara, pertemuan KTT G20 ini sangat berdampak besar bagi Indonesia, terutama di sisi ekonomi. Indonesia akan diuntungkan dengan reputasi yang tinggi dan daya tarik negara asing untuk kerjasama dengan Indonesia sangat besar. Pertemuan seperti ini bisa diukur sebagai salah satu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pertemuan KTT G20 berdampak besar bagi Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing negara memaparkan pertumbuhan ekonominya. Dilihat dari KTT G20 kemarin, Indonesia memiliki reputasi yang baik. Hal ini tentunya menjadi keuntungan dalam sisi ekonomi karena negara lain akan tertarik dengan Indonesia dalam hal peluang bisnis ataupun berkunjung ke Indonesia. Indonesia juga telah dianggap sebagai negara yang besar. Pertemuan seperti ini bisa diukur sebagai salah satu bentuk confidence yang kemudian menaikkan reputasi Indonesia, yang kemudian menciptakan daya tarik lebih banyak. Tapi juga pada saat yang sama, Indonesia juga bisa belajar dari yang lain. Oh, kalau negara lain belajar itu kan tidak selalu yang lebih bagus. Ada yang lebih jelek, ya jangan diikuti, gitu aja. Supaya kita jangan sampai jatuh ke tempat yang sudah jelas ada lubangnya gitu. Dalam hal ekonomi, Indonesia telah bekerja sama untuk reformasi pajak dan telah memutuskan akan melibatkan lembaga otoritas jasa keuangan di dalamnya. Hal ini menjadi pelajaran baru bagi Indonesia untuk terus memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Pertama, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluhkan resolusi Parlemen Norwegia pada 2 Juni 2017 mengenai kelapa sawit.
Presiden Jokowi menyampaikan keluhannya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg di sela-sela penyelenggaraan KTT G20 di Hamburg, Messe, Jerman. Resolusi tersebut menyerukan penghentian sawit dan biodiesel berbasis sawit karena mengakibatkan masalah lingkungan, korupsi, HAM, dan juga perdagangan anak. Hal ini dikhawatirkan mengganggu hubungan dagang antara Indonesia dan Norwegia. Menurut Presiden, resolusi Parlemen Norwegia tidak sejalan dengan semangat kerjasama REDD+, Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing Countries Plus antara Indonesia dan Norwegia. Resolusi ini tidak menganggap Indonesia terkait penanggulangan perubahan iklim, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2016 mengalami peningkatan 40,5% dibandingkan tahun 2015. Investasi juga meningkat hingga 772%, termasuk peningkatan investasi portofolio dari Pension Global Fund Norwegia. Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia telah memperoleh peringkat investment grade atau layak investasi dari 3 lembaga rating dunia. Dengan demikian, Presiden berharap negosiasi Indonesia EFTA-CEPA European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement dapat diselesaikan tahun ini. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela pertemuan di KTT G20 di Hamburg. Ya, pada saat pertemuan itu Presiden Jokowi bahas kerjasama ekonomi dan penanggulangan terorisme. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada komitmen Amerika Serikat untuk tidak memusuhi Islam dan bekerja sama dengan negara Muslim untuk memerangi terorisme. Hal ini sesuai dengan hasil Riyadh Summit pada bulan Mei lalu yang dihadiri juga oleh kedua pemimpin tersebut. Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Pence ke Jakarta beberapa waktu lalu. Bagi Indonesia, kunjungan itu menandai komitmen Amerika Serikat untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia. Di bidang ekonomi, Presiden Jokowi menyampaikan kepedulian Indonesia terhadap ekspor kelapa sawit untuk biodiesel ke Amerika Serikat. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia mengimpor kedelai dalam jumlah yang besar. Oleh karenanya, kedua presiden sepakat untuk meningkatkan perdagangan bilateral yang saling menguntungkan. Saat pertemuan bilateral, Presiden Trump juga mengaku iri yang melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5%. Sementara itu, di bidang penanggulangan terorisme, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya kepada komitmen Amerika Serikat untuk tidak memusuhi Islam dan bekerja sama dengan negara Muslim untuk memerangi terorisme. Pendekatan soft power yang dilakukan Indonesia juga diapresiasi Presiden Trump. Presiden Jokowi berharap kerjasama penanggulangan terorisme melalui pertukaran informasi intelijen, penghentian aliran dana, pemberdayaan masyarakat moderat, dan penyebaran kontra narasi dapat dilakukan oleh kedua negara. Mengakhiri pertemuannya, Presiden Jokowi tak lupa mengundang Presiden Trump untuk berkunjung ke Indonesia. Presiden Joko Widodo di pertemuan KTT G20 melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam di Hamburg. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi berharap perundingan ZTE Indonesia-Vietnam segera rampung. Di sela KTT G20 hari terakhir, 8 Juli 2017 di Messe und Kongress Hamburg, Jerman, Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral diantaranya dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Hamburg Messe und Kongress. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi mengharapkan agar perundingan delimitasi wilayah dan ZEE antara Indonesia dan Vietnam segera diselesaikan. Hal ini sangat penting untuk mencegah kembali insiden yang terkait dengan perairan laut. Isu terkait maritim lainnya adalah maraknya pelanggaran IUU Fishing di perairan Indonesia. Karenanya Presiden mengharapkan kerjasama Vietnam untuk memberantas IUU Fishing. Selain itu, Vietnam juga mengundang langsung Indonesia menghadiri KTT PEC November 2017. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg. Nilai perdagangan dan investasi yang tumbuh positif di tahun 2016 mengalami peningkatan 40,5% dibanding tahun 2015. Sementara investasi mengalami peningkatan sebesar 772%, termasuk peningkatan investasi portofolio dari Pension Global Fund Norwegia. Presiden Jokowi juga meminta perhatian pemerintah Norwegia resolusi Parlemen Norwegia Juni 2017 mengenai kelapa sawit. Menurut Presiden Jokowi, resolusi ini tidak sejalan dengan semangat kerjasama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia, serta menafikan upaya-upaya Indonesia terkait penanggulangan perubahan iklim,
perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sektor kelautan dan perikanan juga dibahas Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut. Presiden mengapresiasi adanya peningkatan intensitas kerjasama kelautan dan perikanan antara kedua negara, termasuk dukungan Norwegia terhadap upaya pemberantasan illegal, unreported, dan unregulated IUU fishing Indonesia.